Dengan penuh kebanggaan, Jack memamerkan kanguru yang telah ditaklukkannya dengan tunggangannya yang tangkas. Hasil kebun tidak terlupakan. Fritz menyerahkan beberapa potong kayu manis dan apel manis dari pepohonan kepada ibunya. Akhirnya, saat semua benda telah ditunjukkan, Fritz memohon kepadaku untuk memeriksa onak-onak yang telah dikumpulkannya. "Bayangkan," katanya, "onak ini adalah tumbuhan yang dipakai untuk membuat wool." Dia benar sekali, karena aku langsung menyadari bahwa itu adalah Fuller's Teasel, sebuah tumbuhan yang tajam dengan duri-duri kecil menutupi batang dan daun-daunnya. Digunakan untuk mengangkat lapisan bulu pada pakaian. Kami memutuskan untuk bangun pagi-pagi esok harinya, sehingga bisa pergi untuk mempersiapkan barang-barang buruan kami. Aku lihat anak-anak sudah sangat mengantuk. Aku pun menutup hari dengan kebaktian malam. Esok harinya, sejumlah makhluk yang telah kami bunuh dikuliti dalam waktu singkat dan tanpa sedikit pun mengalami kesulitan. Ini sama sekali bukan pekerjaan yang menyenangkan. Dan ketika aku melihat barisan hewan yang anak-anak bawakan untuk dikuliti, aku memutuskan untuk membuat sebuah mesin yang akan sangat meringankan pekerjaan keras ini. Di antara perlengkapan-perlengkapan kapal, di dalam peti dokter bedah, aku menemukan sebuah semprotan besar. Benda ini dengan sedikit perubahan bisa menjadi alat yang luar biasa berguna. Di antara cup pertama, aku pasangkan sepasang katup. Kemudian dengan melubangi penyumbatnya, aku telah memiliki sebuah pompa air yang kuat. Anak-anak menatapku dengan tatapan bingung ketika aku mempersenjatai diri dengan alat ini, lalu mengambil kanguru dan menyatakan diriku siap untuk memulai operasi. "Menguliti kanguru dengan semprotan," kata mereka, dan derai tawa mengikuti ucapan itu. Aku tidak menjawab gurauan-gurauan berikutnya, tetapi dengan tenang menggantungkan kanguru pada bagian kaki belakangnya ke cabang pohon. Aku kemudian membuat irisan kecil pada kulitnya, menyelipkan mulut semprotan, mendesak masuk udara semampuku di antara kulit dan tubuh hewan itu. Pada skala tertentu, aku menggembungkan kanguru, mengubah bentuk hewan itu secara keseluruhan. Aku masih mengerjakannya, mendesak lebih banyak udara sampai kanguru itu menjadi gumpalan tak berbentuk belaka. Dan aku segera menemukan kalau kulitnya hampir terpisah secara keseluruhan dari bangkainya. Sebuah robekan tegas menuruni perut, dan dengan sedikit sentuhan di sana sini tempat pembalutnya masih menyatukan kulit dengan tubuh, hewan itu sudah terkuliti. "Hebat sekali!" jerit anak-anak. "Tapi mengapa harus melakukan itu?" "Untuk alasan yang sederhana dan mendasar," jawabku. "Tahukah kalian kalau kulit hewan itu melekat pada dagingnya dengan serat-serat tipis dan halus, dan bahwa di antaranya terdapat ribuan kantong kecil atau ruang udara? Dengan mendesak udara ke dalamnya, kantong-kantong dan serat-seratnya akan merenggang dan akhirnya elastis, sehingga mereka pecah. Kulitnya sekarang sama sekali tidak menyatu dengan tubuh, dan karenanya dapat ditarik dengan begitu mudah. Fakta ilmiah ini telah dikenal selama bertahun-tahun. Kaum Greenlander selalu menggunakannya. Ketika membunuh seekor anjing laut atau walrus, mereka menggembungkan kulit sehingga bisa menarik hewan itu dengan mudah ke darat. Kemudian melepaskan kulitnya dalam waktu singkat. Sisa hewan lainnya yang kukerjakan dengan cara yang sama. Sisa hewan lainnya juga. 3, 2, 1. Sisa hewan lainnya juga kukerjakan dengan cara yang sama.
Aku sangat gembira ketika dalam beberapa hari semua kulit itu sudah dilepaskan dan bisa diproses selanjutnya agar bisa digunakan. Saat ini aku memerintahkan anak-anak untuk membantuku dalam mengadakan balok-balok kayu untuk mesin penghancurku. Dan esok hari kami berangkat dengan gergaji, tali, kapak, dan peralatan lainnya. Sesampainya di pohon yang telah kupilih untuk tujuanku, aku menyuruh Fritz dan Jack naik ke pohon untuk memotong cabang-cabang tinggi yang lebih besar dengan kapak, sehingga ketika pohonnya tumbang, ia tidak akan melukai orang-orang di sekitarnya. Mereka kemudian turun. Fritz dan aku mengerjakan batangnya. Sebagai metode yang paling mudah dan paling cepat, kami menggunakan gergaji, seperti yang dikerjakan oleh para penggergaji dengan gergaji balik. Fritz memegang satu ujung dan aku ujung lainnya. Pohon itu segera terpotong setengah. Kami kemudian mengatur tali-tali sehingga bisa menjaga kejatuhannya dan kembali memotong. Pekerjaan ini membutuhkan banyak tenaga, dan saat aku sudah merasa kepayahan, kami mengambil tali-tali dan menariknya bersama-sama. Batangnya retak dan bergoyang, terhuyung, lalu jatuh berdebum. Dahan-dahannya segera dipangkas dari batangnya, digergaji menjadi balok-balok sepanjang 1,5 meter. Kegiatan memotong dan membagi-bagi pohon itu telah menyibukkan kami selama beberapa hari. Dan pada hari ketiga, kami mengangkut pulang 4 balok besar dan 2 balok kecil. Dengan tulang-tulang sendi punggung paus, aku menyelesaikan mesinku dengan waktu yang sangat singkat. Karena sibuk membuat mesin penghancur ini, aku hanya memberikan sedikit perhatian pada ladang biji-bijian kami. Yang membuatku begitu terkejut adalah ketika suatu malam para unggas kembali menunjukkan ketidakpeduliannya yang begitu jelas terhadap makan malam dan tanaman mereka yang begitu banyak. Kejadian ini menyadarkanku bahwa burung-burung ini telah datang dari arah ladang jagung kami dan bergegas pergi untuk melihat kerusakan yang telah mereka perbuat. Aku kemudian menemukan dengan begitu gembira kalau biji-bijiannya matang dengan sempurna. Banyaknya pekerjaan yang dihadapan 3, 2, 1. Banyaknya pekerjaan di hadapan kami mengejutkan istriku. Panen yang tak terduga ini ditambah dengan kegiatan menuai, mengirik, sampai memancing, menggarami, dan mengawetkan yang sudah siap dikerjakan cukup menyulitkannya. Coba pikirkan, katanya. Kentang dan ubi kayuku tersayang, aku ingin tahu apa yang bisa dibuat dari mereka. Sekarang saatnya memanen, dan bagaimana mengelolanya dengan semua pekerjaan yang mendesak ini, aku tidak bisa membayangkan. Jangan berputus asa istriku, kataku. Tidak perlu terburu-buru mengenai ubi itu. Dan menggali kentang-kentang di tanah yang subur dan ringan ini merupakan pekerjaan mudah dibandingkan dengan di tanah di Swiss. Kita tidak perlu menanamnya lagi jika kita meninggalkan tumbuh-tumbuhan muda di tanah. Panennya harus dilakukan dengan mengikuti gaya Italia, yang walaupun kurang ekonomis akan menghemat waktu dan masalah. Karena kita memiliki 2 tanaman dalam setahun, kita tidak perlu terlalu teliti. Tanpa membuang waktu, aku mulai meratakan lahan luas berlempung yang kuat untuk dijadikan sebagai lantai pengirikan. Tempat ini diperciki air, digiling, dipukul, dientakkan. Saat matahari mengeringkan airnya, tanah itu diairi lagi, dan pengerjaan ini berlanjut sampai tanahnya menjadi sedatar, sepadat, dan selembut lantai pengirikan yang dibutuhkan. Setelah itu,
Keranjang anyaman terbesar kami, keranjang anyaman terbesar kami sampirkan. Kami sampirkan. 3, 2, 1. Setelah itu, keranjang anyaman terbesar kami sampirkan di antara Storm dan Grumble. Kami mempersenjatai diri dengan kait untuk menuai, lalu berangkat untuk mengumpulkan jagung dalam cara paling sederhana dan paling cepat yang bisa dibayangkan. Aku memberitahu para penuaiku untuk tidak menyibukkan diri dengan panjang jerami, tetapi untuk memegang jagung mana yang akan nyaman untuk mereka. Tanpa perlu membungkuk, masing-masing untuk membelit tangkai jerami di sekeliling tangannya sendiri dan melemparkannya ke dalam keranjang. Cara ini bisa menghemat tenaga. Rencana ini membuat anak-anak sangat senang, dan dalam waktu singkat keranjangnya telah terisi berkali-kali. Ladang yang penuh tanaman-tanaman tinggi tanpa kepala tanggul benar-benar membuat ngeri ibu mereka, menganggap pekerjaan kami sangat boros dan tidak rapi. "Ini mengerikan," jeritnya. "Kau telah meninggalkan sejumlah tongkol tumbuh pada batang-batang pendek, dan lihat, jerami-jerami bagus itu benar-benar terbuang percuma. Aku sama sekali tidak setuju dengan gaya Italiamu itu." Ini bukan ide buruk. Aku bisa meyakinkanmu, istriku, dan orang-orang Italia bukannya menghambur-hamburkan jerami dengan tidak memotongnya bersama biji-bijian, karena memiliki tanah yang lebih subur untuk bercocok tanam daripada padang rumput. Mereka menggunakan tongkol tinggi untuk ternak mereka, membiarkan mereka memakannya dan memakan biji-bijian yang tersisa. Setelah itu membiarkan rumput tumbuh di antaranya. Mereka memotonginya sekaligus untuk pakan ternak pada musim dingin. Dan sekarang untuk pengirikannya juga dalam gaya Italia. Pekerjaan kita akan jauh lebih ringan daripada saat menuai. Sebuah bajak kecil 3, 2, 1. Sebuah bajak kecil diletakkan dalam lingkaran besar di tanah. Anak-anak memiliki Storm, Grumble, Lightfoot, dan Hurry yang mulai berlari cepat dengan banyak canda riang, dan mereka berkeliling, menginjak-injak dan mengentak-ngentakkan biji-bijian, sementara debu dan sekam berterbangan dalam jumlah besar di sekitar mereka. Istriku dan aku terus-menerus sibuk dengan garu untuk mengguncang dan memindahkan bajak dengan mengirik, juga untuk mengarahkannya ke dalam jalur. Sesekali para hewan mengambil sesuap makanan menggoda yang mereka injak-injak. Kami berpikir mereka layak mendapatkannya, dan teringat perintah yang diberikan kepada orang Yahudi, "Janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang menginjak-injak jagung." Setelah pengirikan, kami lanjut ke penampilannya. Hanya dengan melemparkan jagung yang sudah diirik dengan sekop tinggi-tinggi ke udara saat daratan atau angin laut bertiup kencang, sekam dan kotoran yang dibawa pergi oleh angin dan biji-bijiannya jatuh ke tanah. Selama kegiatan ini, unggas kami memberikan banyak kunjungan ke lantai pengirikan, membuktikan dengan ketertarikan penuh semangat pada kesuksesan kerja keras kami, dan menelan biji-bijian dengan cepat, sehingga istriku harus menjauhkan mereka hingga jarak yang masuk akal. Tapi aku sama sekali tidak membatasi mereka di tengah-tengah keberlimpahan kami. Aku berkata, "Biarkan mereka bersenang-senang. Apa yang kurang dari biji-bijian, kita akan memperoleh dari daging." Aku mengharapkan
Aku mengharapkan pai lezat, angsa panggang, dan kalkun rebus. Saat ini panen disimpan di rumah. Kami menemukan kalau kami telah menuai 60, 80, bahkan 100 kali lipat dari apa yang telah ditaburkan. Tempat penyimpanan kami benar-benar penuh dengan berbagai persediaan. Mengharapkan panen kedua, kami terpaksa mempersiapkan ladang dengan menaburinya lagi. Dan untuk itu kami segera mulai memotongi tongkol. Saat sedang sibuk melakukannya, sekawanan burung puyuh dan ayam hutan datang untuk memunguti tongkol yang tersebar. Kami tidak menangkapnya dalam jumlah besar, tapi memutuskan untuk bersiap menangkap mereka pada musim selanjutnya dengan merentangkan jaring untuk menangkap mereka dalam jumlah besar. Istriku merasa puas saat melihat jeraminya dibawa pulang dan ditumpuk. Tanaman jagung kami yang tentu saja tidak dilirik seperti yang lainnya, memberikan dedaunan lembut yang digunakan untuk mengisi matras. Sementara batangnya saat dibakar meninggalkan abu yang begitu kaya alkali berguna. Aku mengganti tanaman yang ditabur di tanah dengan gandum hitam, jelai, dan oat, berharap mereka akan siap panen sebelum musim hujan. Tumpukan ikan haring di pinggir pantai menampakkan diri tepat saat kami menyelesaikan urusan pertanian. Tahun ini kami hanya mengasini 2 tong ikan haring, tapi kami tidak perlu terlalu berbelas kasih pada anjing-anjing laut yang tiba di pantai segera setelahnya. Kami memburu mereka dengan penuh semangat, membutuhkan kulit mereka untuk banyak tujuan, terutama lagi untuk melengkapi kayak. Di atas geladak kecil kapal mungil, aku telah membuat semacam gudang senjata untuk menyimpan pistol, amunisi, air, dan perbekalan. Aku bermaksud menutupinya dengan kulit anjing laut sehingga menjadi cukup kedap air. Beberapa tombak dihiasi dengan kandung kemih anjing laut yang digantungkan di samping.